Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam 7 menit ke depan saya akan membacakan kultum dengan berjudul Pesan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Hoax dalam Perspektif Dakwah di Era New Media. Baik, selanjutnya yaitu dakwah di era media sosial. Dengan hadirnya era media sosial perlu direspon lebih lanjut sehingga dapat memberi dampak positif terhadap perilaku. Yang pertama yaitu dakwah di era media sosial. Dengan hadirnya era media sosial perlu direspon lebih lanjut sehingga dapat memberi dampak positif terhadap perilaku keagamaan masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai yang selama ini dianut masyarakat. Media hadir membawa dampak negatif terhadap perilaku keagamaan. Jika dilihat dari sikap masyarakat yang mengakses informasi tidak selektif, khususnya bagi kalangan anak-anak dan remaja. Sementara dakwah senantiasa bersentuhan dengan realitas dalam masyarakat tertentu. Secara historis, interaksi Islam dengan realitas sosial-kultural terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, dakwah Islam mampu memberikan pengaruh terhadap lingkungan sehingga terbentuknya realitas sosial yang baru. Yang kedua yaitu dakwah Islam terpengaruh oleh perubahan masyarakat dalam arti eksistensi, corak, dan arahnya. Ini berarti aktualitas dakwah ditentukan oleh sistem sosio-kultural. Jika kemungkinan kedua ini terjadi, maka dakwah akan bersifat statis atau terdapat dinamika dengan kadar hampir tidak berarti bagi perubahan sosiokultural itu sendiri. Dalam aplikasi penyampaian dakwah, seorang dai sebagai subjek dakwah memerlukan seperangkat pengetahuan dan kecakapan dalam hal metode. Dengan mengetahui metode, maka dai mampu memahami dan menyampaikan materi kepada objek dakwah yang sedang dihadapinya, dengan harapan mampu diterima dan dipahami pula oleh mat'u. Metode dakwah adalah jalan atau cara untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam itu sendiri. Dalam menyampaikan suatu pesan, metode sangat penting perannya, karena suatu pesan walaupun baik tetapi disampaikan melalui metode yang tidak tepat, maka pesan bisa saja ditolak oleh si penerima pesan itu sendiri. Kegiatan dakwah kontemporer mengharuskan pendekatan komunikasi, khususnya melalui media itu sendiri, dalam mengurai relasi bahkan integrasi dakwah dan komunikasi melalui media, memberi kesadaran untuk melakukan transformasi gerakan dakwah dari gerakan dakwah tradisional yang awalnya hanya melingkupi pengajian di masjid-masjid dan majelis taklim, merambah ke rumah media. Sebab gerakan yang paradoks dengan dakwah kini berkembang pesat, yakni kini merambah pada dunia maya atau internet itu sendiri. Untuk itu, kontekstualisasi dakwah kontemporer menjadi suatu keharusan. Hal ini sekaligus menjawab berbagai pertanyaan di atas. Artinya, dakwah tidak tepat dipahami sebatas pengajian, ceramah di tempat-tempat tertentu, melainkan harus merambah pada dunia maya, internet dan alat teknologi lainnya. Selain itu, berdakwah melalui jalur dakwah juga menjadi kebutuhan. Justru saatnya diintensifkan. Berdapat tidak, selama ini para elit banyak melakukan penyimpangan moral. Maka saatnya figur-figur yang bermoral dengan komitmen keagamaan yang kuat untuk masuk dalam kancah dakwah praktis. Untuk melihat secara gamblang mengapa dakwah massa kini perlu melalui media massa, maka perlu dilihat beberapa unsur dakwah.
Hamka pernah mengemukakan 5 unsur dakwah, yaitu subjek dakwah, materi dakwah, metode dakwah, media dan sarana dakwah, dan objek dakwah itu sendiri. Unsur-unsur tersebut salah satu diantaranya adalah media dan sarana dakwah. Media dalam sebuah informasi adalah sangat penting karena media merupakan saluran informasi penentu berhasil tidaknya suatu pesan yang disampaikan komunikator itu sendiri. Akibat kemajuan teknologi, kini masyarakat memasuki era revolusi komunikasi yang ditandai dengan perubahan alat-alat komunikasi yang berlangsung cepat. Mula pengaruh hiburan mewarnai kegiatan dakwah. Saat ini kita hidup dalam sebuah lingkungan yang disebut MC Luhan atau Global Village, yang berarti bahwa dengan perantaraan media komunikasi modern memungkinkan berjuta-juta orang di seluruh dunia merasakan kedekatan antara satu dan yang lain dalam sebuah lingkaran. Aktivitas dakwah Islam seperti mengalami revolusi besar-besaran dalam ruang lingkup, di mana dakwah sebagai proses penawaran ajaran spiritual muncul dalam bentuk yang beraneka ragam. Keanekaragaman aktivitas dakwah ini tentu saja didorong kuat oleh unsur lain, yaitu media dakwah. Dalam disiplin ilmu dakwah, media sendiri sesungguhnya lebih cenderung dipahami sebagai saluran atau channel itu sendiri yang digunakan oleh para pelaku dakwah baik individu maupun komunal untuk mengantarkan pesan. Dakwah pada hari ini memerlukan pendekatan yang lebih interaktif sesuai dengan peredaran dunia teknologi yang lebih maju. Meskipun demikian, dalam menjalankan usaha dakwah yang lebih dinamis dan optimis, para pendakwah tidak boleh menafikan pendekatan dakwah klasik berdasarkan amalan Rasulullah SAW. Namun, pendekatan dakwah itu perlu sejajar dengan bentuk penerimaan masyarakat hari ini yang memerlukan mekanisme baru dalam penerimaan masyarakat. Guna mewujudkan masyarakat Muslim sejahtera damai dalam bingkai Islam itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hoax sebagai pembodohan dan penyesatan publik. Saat ini berita dan informasi hoax makin merajalela di masyarakat. Berita hoax yang diproduksi, disirkulasikan, dan kemudian disirkulasikan melalui teknologi dan media konvergen dengan penyebarannya yang masif. Hal tersebut juga disebabkan karena tingkat literasi masyarakat yang masih rendah. Bagi generasi milenial yang tidak asing mempergunakan gadget, tetapi di saat yang sama tidak diimbangi dengan kesiapan literasi media kritis untuk memilih dan menyikapi berita-berita yang objektif. Resiko terjerumus dalam provokasi dan informasi hoax tentu lebih besar. Oleh karena itu, budaya literasi harus didorong oleh sikap kritis dalam berpikir sehingga masyarakat tidak begitu mudah menerima berita hoax yang sengaja disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, sekian dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.